Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah video sebelumnya membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah wilayah negara, yang kedua warga negara, yang ketiga agama dan kepercayaan, yang keempat keamanan negara, dan yang kelima pertahanan negara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wilayah negara. Subbab pertama, wilayah negara. Dalam sajian ini kita akan sedikit membahas tentang wilayah negara ditinjau dari segi geografis dan lebih banyak meninjau wilayah negara dari segi undang-undang. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sebagaimana tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, di mana dalam undang-undang ini mengatur tentang batas-batas dan hak. Adanya perbatasan merupakan pemisah yurisdiksi sebuah negara dengan negara lain. Oleh karena itulah, arti penting kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedaulatan Indonesia sebagai sebuah organisasi negara. Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau yang kita kenal dengan Hukum UNCLOS tahun 1982. Indonesia berbatasan dengan banyak sekali negara tetangga, baik itu di daratan maupun di lautan. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan suatu wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional. Nah, untuk mempermudah dalam submateri wilayah negara, alur dalam pembahasan ini adalah kita nanti akan bahas tentang pertama pengertian wilayah negara, kedua batas wilayah negara Indonesia, ketiga asas pengaturan wilayah, 4 tujuan pengaturan wilayah, 5 peraturan tentang pengaturan wilayah, 6 ruang lingkup wilayah negara, 7 kewenangan, dan 8 peran serta masyarakat. Yang pertama, pengertian wilayah negara. Mari kita kupas makna per term tentang wilayah negara. Wilayah adalah suatu ruang atau tempat bagi orang yang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. Kemudian negara. Masing-masing negara di dunia ini mempunyai istilah negara yang berbeda, tapi pada intinya adalah artinya sama. Misalnya dalam bahasa Inggris, the states. Kemudian dalam bahasa Prancis, statum. Dalam bahasa Italia, la stato. Termasuk dalam bahasa Sanskerta menggunakan istilah nagari atau nagara yang berarti kota. Bahkan istilah negara oleh masyarakat Indonesia bisa diartikan sebagai negeri atau tempat tinggal. Mudahnya, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat rakyat dan pemerintahan yang berkuasa untuk mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan wilayah kekuasaannya serta kewenangannya. Tentu Anda bisa mencari referensi pengertian negara menurut beberapa ahli untuk menambah khasanah keilmuan Anda. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara untuk berdaulat sebagai tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk merorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.
Wilayah negara secara yuridis meliputi daratan, yaitu di darat, lautan, yaitu di perairan, udara, dan wilayah ekstrateritorial, atau wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, walaupun sebetulnya wilayah itu berada di wilayah negara lain. Contohnya wilayah kedaulatan besar negara asing yang berada di ibu kota suatu negara. Untuk menjalankan kedaulatan suatu negara, maka dibutuhkan batas-batas negara antara negara yang satu dengan negara yang lain, baik itu batas alamiah seperti sungai, danau, lembah, dan pegunungan, kemudian batas buatan seperti yang dibuat oleh manusia seperti pagar, kawat, duri, tembok, dan sebagainya, dan batas menurut geofisika. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan wilayah negara yang nanti kita gunakan. Yang pertama, wilayah perairan. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial. Kemudian batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan negara yang didasarkan atas hukum internasional. Kemudian kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di udara dan kawasan perbatasan berada di kecamatan. Kemudian wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan. Kemudian batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan negara yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kemudian zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia, yaitu sepanjang 200 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dan landas kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamnya wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman. Selanjutnya, batas wilayah negara Republik Indonesia. Secara historis, berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 menyatakan bahwa wilayah negara Republik Indonesia itu meliputi daerah bekas jajahan oleh Hindia Belanda. Batas wilayah negara kita ditentukan melalui perjanjian antara negara Indonesia dengan negara lain. Misalnya, traktat atau perjanjian antar bangsa antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891, yaitu batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan. Kemudian traktat antara Belanda dan Portugal tanggal 20 April tahun 1899 dan 1 Oktober tahun 1904, yaitu batas wilayah masing-masing di Pulau Timur. Kemudian perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia sebagaimana lembaran negara nomor 54 tahun 1969 tentang penetapan garis landas kontinen antara kedua negara. Perjanjian antara Indonesia dengan Australia tentang landas kontinen dari Irian Jaya tahun 1971. Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tanggal 27 Mei tahun 1973 mengenai laut teritorial, dan perjanjian antara Indonesia dengan India mengenai landas kontinen di Laut Andaman tahun 1974. Selanjutnya adalah asas pengaturan wilayah negara. Ada beberapa asas yang digunakan dalam pengaturan wilayah negara Indonesia. Yang pertama adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah pengelolaan wilayah negara harus memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, kebangsaan. Kebangsaan adalah pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan sifat dan watak-watak Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Yang ketiga, keadilan. Keadilan adalah pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Kemudian kenusantaraan. Kenusantaraan adalah pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.
Kemudian keamanan. Keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum, bahwa pengelolaan wilayah negara itu harus menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian kerjasama, yaitu pengelolaan wilayah negara harus dilakukan melalui kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Kemudian kemanfaatan, yaitu pengelolaan wilayah negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengayoman. Pengayoman adalah pengelolaan wilayah negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan perbatasan. Ada beberapa tujuan mengapa wilayah negara itu perlu diatur. Yang pertama, menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Kemudian menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawas batas-batasnya. Termasuk pengawasan batas-batasnya. Selanjutnya, peraturan tentang wilayah negara. Ada banyak sekali peraturan tentang wilayah negara Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bukti secara yuridis dan pengakuan baik itu oleh Indonesia itu sendiri dan secara internasional. Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang perjanjian antara negara Indonesia dengan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia, serta peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak akan saya bacakan, namun Anda bisa membacanya secara cermat dengan cara menjeda video ini terlebih dahulu. Silakan. Apakah peraturan hanya ini saja? Tentu tidak, ada peraturan yang lain. Nah, seperti yang ada pada layar, silakan untuk bisa dijeda dan bisa dicermati. Apabila ada kekeliruan, mohon untuk bisa dikoreksi di komentar di bawah. Kemudian ruang lingkup wilayah negara. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa wilayah negara Indonesia meliputi perbatasan daratan, perbatasan lautan, dan perbatasan udara. Di daratan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan di lautan berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste. Sedangkan di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat, laut, dan batasannya dengan luar angkasa berdasarkan perkembangan hukum internasional. Untuk lebih lanjut terkait ruang lingkup wilayah negara atau batasan wilayah negara Republik Indonesia akan saya jelaskan secara virtual menggunakan peta negara kesatuan Republik Indonesia. Anda juga bisa mendownload peta NKRI sebagaimana link sudah saya sertakan di deskripsi. Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Di peta ini sudah jelas ada keterangan baik itu secara simbolik maupun undang-undang yang mengaturnya. Peta ini skalanya adalah, kita lihat dulu, skalanya adalah 1:5 juta. Kemudian di bagian bawah ada keterangannya. Ya, semoga terlihat ya, bahwa peta NKRI ini menggambarkan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu di darat, di laut, baik itu berupa laut teritorial atau laut wilayah, perairan kepulauan,
dan perairan pedalaman serta hak berdaulat Indonesia di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang penetapannya dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya tentang batas wilayah Indonesia serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kemudian batasannya bahwa NKRI merupakan negara kepulauan atau archipelagic state yang berbatasan dengan 10 negara yang di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Kita lihat dulu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Yang Malaysia ini ya, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kemudian Timur Leste ya, ini adalah masih negara Indonesia. Kemudian ini sudah masuk di Timur Leste. Dan Papua Nugini berada di sini. Nah, ini Papua yang masuk ke dalam NKRI, dan ini sudah berbatasan dengan Papua Nugini. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Loh, Malaysia kok ada 2? Kita lihat dulu, Malaysia yang dimaksud di sini adalah yang bagian mana? Ya, kalau tadi di daratan ini adalah Malaysia di bagian timur, sedangkan yang dimaksud berbatasan dengan laut Indonesia adalah yang Malaysia bagian barat, yaitu di sini. Nah, ini adalah negara Indonesia, sedangkan ini sudah masuk ke dalam negara Malaysia. Dan perbatasan negara yang lainnya Anda bisa cermati, Anda bisa mendownload petanya di link deskripsi. Semuanya itu mengacu kepada peraturan yang telah disepakati. Termasuk di dalam peta ini dijelaskan ada batas-batas di laut. Nah, ini adalah legendanya atau keterangannya. Ada batas laut ZEE, ada batas laut kontinen, dan juga batas yang lainnya. Nah, ini Anda bisa lihat di dalam peta seperti ini. Ada legendanya, dan untuk yang ZEE adalah yang paling luar. Nah, ini adalah ZEE. Nah, ini jauh sekali membentang di sepanjang samping laut negara kita. Nah, ini jauh sekali. Nah, setelah kita tahu batas wilayah negara kita dengan negara lain, maka kita mempunyai hak untuk berdaulat, sehingga kita mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan. Apa saja kewenangan negara kita? Yang pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kemudian mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, membangun atau membuat tanda batas wilayah negara, melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya, memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial, menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan, membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada DPR sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali, serta menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Ini adalah kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan meliputi yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Yang kedua, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan. Yang ketiga, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Dan yang keempat, melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan meliputi yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, menjaga dan memelihara tanda batas. Yang ketiga, melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya. Dan yang keempat, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Selanjutnya, peran serta masyarakat. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, misalnya dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan. Contohnya, masyarakat membangun sebuah tembok atau pondasi sebagai batasan antara negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Kemudian bentuk yang lainnya misalnya menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan. Setelah dibangun, maka kita harus menjaga serta mempertahankannya. Supaya kita tetap menjaga keutuhan negara kita, maka kita dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan batas-batas negara atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bentuk larangan yang lainnya misalnya dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, serta memindahkan tanda-tanda batas. Jadi, peran kita sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Yaitu warga negara, baik itu sebagai masyarakat biasa maupun sebagai pemerintah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan warga negara? Kemudian kapan kita diakui sebagai warga negara Indonesia? Nah, pembahasan terkait dengan warga negara kita akan bahas lebih lanjut dalam sajian video berikutnya. Sebagai penutup, dalam sajian ini ada kata mutiara mengatakan bahwa dalam damai dan perang, persatuanlah yang mempertahankan kemenangan. Oleh karena itu, marilah kita bersatu untuk menjadi Indonesia maju. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan salam Pancasila.